saya sudah mencoba, yaitu mencari alternatif ya, konten-konten apa yang sebenarnya dibutuhkan atau bisa membantu masyarakat. Nah, walaupun saya sadar bahwa konten-konten semacam ini itu pasarnya tidak begitu luas ya. Jadi tidak terlalu banyak orang yang mengambil konten-konten yang cenderung bermuatan edukasi yang mungkin dianggap terlalu berat ya, mungkin apalagi terlalu menggurui, dan orang lebih suka mengambil konten-konten yang ringan, yang jenaka, yang bahkan berbau agak gosip-gosip sedikit gitu ya, berbau agak kontroversi gitu. Tetapi ya ini soal pilihan ya, karena saya mencoba menerjemahkan tadi apa sebenarnya yang kita maksud dengan konten positif ya. Jadi semua orang mengharapkan bahwa dunia digital kita ini dipenuhi oleh konten-konten positif. Ya, saya melihat tadi seperti dikemukakan Mas Dwi Wahyudi tadi, bahwa peluang kita cukup besar untuk memanfaatkan dunia digital ini. Nah, tetapi kemudian saya melihat bahwa cara pemanfaatannya saya kira belum maksimal. Itulah yang kemudian disarankan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus membanjiri ya dunia digital ini dengan konten-konten kreatif. Nah, itulah yang akan saya bahas, itu bagaimana kita menciptakan konten-konten yang kreatif sesuai dengan, bukan hanya sesuai keinginan, tetapi sebenarnya sesuai kebutuhan. Jadi kita mencoba memotret kebutuhan. Jadi orang itu kalau anak-anak makan itu kan apa yang disukai yang dipilih. Belum tentu dia bervitamin, belum tentu dia memberi energi ya, tetapi kita yang mencoba tahu bahwa ini ada sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, kadang-kadang kita tidak mempersiapkan diri. Jadi kita melarang si anak, kamu jangan makan makanan yang tidak aman, itu mungkin mengandung zat-zat yang tidak bagus untuk tubuh, tidak memberi tenaga, tidak memberi vitamin. Tetapi kalau kita tidak menyiapkan alternatif-alternatif makanan yang seharusnya dikonsumsi anak-anak, ya kan nggak ada gunanya hanya melarang-melarang saja gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan kira-kira. Saya akan mulai bercerita bagaimana saya mulai terjun membuat konten-konten terutama untuk kanal YouTube ya. Terus terang bahwa ini tadi seperti dikatakan oleh Mbak Natasha sendiri bahwa situasi yang ada sekarang ini, kecuali fasilitas teknologi, juga situasi sosial pandemi ini membuat orang mau tidak mau harus terjun di dunia digital ini. Nah, itulah yang terjadi pada saya. Saya sebenarnya baru mulai aktif kira-kira 1 tahun, persisnya 25 Mei 2020, setelah harus berada di rumah saja. Padahal saya ini sebenarnya adalah orang yang sangat sosial gitu ya, orang yang sangat sebenarnya banyak bergaul di masyarakat ya. Apalagi saya juga punya background sebagai seorang wartawan ya. Saya lama bekerja di media, pernah terutama di media cetak, pernah jadi pengurus PBI ya. Kemudian posisi terakhir saya adalah dosen di program Magister Hukum di Universitas Semarang. Nah, saya memerlukan media untuk berkomunikasi karena harus selalu di rumah. Nah, akhirnya dengan bantuan anak-anak saya membuat kanal YouTube. Jadi pertama-tama saya membuat kanal YouTube namanya Inspirasi Jawa Tengah.
untuk tadi mencoba memberi sesuatu yang ada gunanya. Maka kanal YouTube ini ikonnya atau sapaannya adalah memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi dan mencari solusi. Nah, karena ada hal yang bersifat nasional, kemudian saya membuat lagi inspirasi untuk bangsa. Ya. Saya melihat bagaimana situasi dunia medsos, dunia digital kita itu banyak dipenuhi oleh kontroversi, oleh konflik, ya, oleh kegaduhan, sehingga saya memperkenalkan semboyan untuk bisa berdialog secara jernih, ya, kemudian secara berimbang dan secara arif. Itulah yang kemudian kita kerjakan. Nah, karena itu maka saya sangat sangat terpengaruh gitu ya oleh atau mungkin sangat cocok dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Saya sebenarnya belum pernah mendengar pidato ini sebelumnya, tetapi saya sudah mencoba, yaitu mencari alternatif, ya, konten-konten apa yang sebenarnya dibutuhkan atau bisa membantu masyarakat. Nah, walaupun saya sadar bahwa konten-konten semacam ini itu pasarnya tidak begitu luas, ya. Jadi tidak terlalu banyak orang yang mengambil konten-konten yang cenderung bermuatan edukasi yang mungkin dianggap terlalu berat, ya, mungkin apalagi terlalu menggurui, dan orang lebih suka mengambil konten-konten yang ringan, yang jenaka, yang bahkan berbau agak gosip-gosip sedikit gitu ya, berbau agak kontroversi gitu. Tetapi ya ini soal pilihan, ya, karena saya mencoba menerjemahkan tadi apa sebenarnya yang kita maksud dengan konten positif, ya. Jadi semua orang mengharapkan bahwa dunia digital kita ini dipenuhi oleh konten-konten positif. Nah, inilah cara saya menerjemahkan, bisa benar, bisa salah, bisa tidak sempurna, tetapi harus ada yang mencoba. Seperti saya katakan tadi, kalau kita melarang anak-anak untuk mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang menurut kita tidak sehat, kita juga harus menyediakan, membanjiri, kata Pak Presiden, dengan produk-produk yang sehat, ya. Mungkin diperlukan, jadi ini diperlukan satu usaha, suatu kejuangan yang belum tentu kalau tadi dari segi aspek ekonomisnya, dari aspek finansialnya itu cukup memadai, tapi tetap harus ada yang mengerjakan. Nah, ini kita coba, kita lihat apa yang kita kerjakan. Biji kopi dengan kualitas yang bagus, selanjutnya diproses ke tahap pencucian.
Setelah proses pencucian, selanjutnya masuk ke tahap pengeringan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Jadi ini adalah salah satu contoh peserta. Kami mengumpulkan peserta seperti ini hampir 100, kalau tidak salah sekitar 80-an ya, pengusaha UMKM ini dengan segala kreativitasnya kami mencoba memfasilitasi mereka untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan apa yang mereka kerjakan dan sekaligus memasarkan. Jadi inilah mudah-mudahan ini hanya sebagai contoh dan kemudian juga akan dikerjakan oleh banyak pihak. Perkenalkan, kami dari Shelter Workshop Peduli Harapan Mandiri Kedung. Latar belakang kami mendirikan Shelter Workshop Peduli Harapan Mandiri ini atas kepedulian dari sekelompok masyarakat pemuda yang ada di Desa Kedung yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Desa Kedung, dan alhamdulillah akhirnya kami bisa mendirikan Shelter Workshop Peduli Harapan Mandiri Kedung ini dengan memberdayakan anak-anak disabilitas yang ada di desa kami. Alhamdulillah selama ini kami membimbing anak-anak disabilitas intelektual yang ada di desa kami dengan memberikan pelatihan, dan inilah hasilnya seperti yang telah ada di belakang saya, batik ciprat salah satunya. Dan kami berharap dengan adanya pelatihan batik ciprat ini kami bisa memberdayakan anak-anak disabilitas sehingga mereka bisa mendapatkan hasil dari karya mereka dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Itulah beberapa contoh dan kita punya dokumentasi tadi saya sampaikan sekitar 80 model UMKM semacam ini dengan berbagai bidang. Nah, paling tidak ini akan mendorong kalau mereka belum pernah bersosial media, mereka akan mengerjakan peluang-peluang yang tadi sudah dikatakan oleh pembicara pertama tadi, Mas Wahyudi, bahwa potensinya sangat besar, sehingga sayang sekali kalau seperti yang disarankan Pak Presiden, UMKM ini tidak memanfaatkan ini. Nah, kemudian kami juga mencoba untuk menggali, jadi bagaimana konsep-konsep anak-anak muda, terutama perempuan-perempuan muda di dalam menyampaikan gagasannya tadi. Ya, jadi tadi kan juga Mas Wahyudi mengatakan bahwa harus ada gagasan yang disampaikan, apakah secara tertulis, secara visual, secara audio visual, ya. Dengan tampil di muka umum, maka kami mencoba menggali dengan pidato. Nah, jadi pidato tapi temanya adalah bagaimana membangkitkan ekonomi. Ini adalah persoalan yang aktual yang sedang kita hadapi sekarang. Mari kita coba lihat ya, bagaimana penampilannya. Penonton sekalian, kita semua tahu pandemi COVID-19 terus menjajah dunia, tak terkecuali bangsa besar kita, Indonesia. Bulan Maret 2021, tepat 1 tahun COVID-19 menetap di tanah air. Tentu, hal ini membawa dampak yang cukup signifikan di berbagai bidang segi kehidupan. Dan salah satu bidang yang terdampak sangat serius adalah bidang ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada pekerjaan dan banyak bisnis masyarakat. Ini sangat berimbas pada laju perekonomian. Bahkan, menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampai Agustus 2020 lalu, pertumbuhan perekonomian Indonesia berada di kuartal 2 minus 5,32%. Saya kira cukup menarik bagaimana seorang anak muda mencoba ikut berpikir ya, mengenai bagaimana perekonomian kita. Ini contoh yang lain lagi. Pada hakikatnya, laki-laki adalah tulang punggung.
perannya wanita sebagai tulang punggung keluarga, tentunya peran mereka di dalam keluarga semakin besar. Kondisi tersebut mengharuskan wanita tangguh ini menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Jadi media digital ini bisa dimanfaatkan untuk ikut membantu, menjawab, menjelaskan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Ini persoalan bagaimana membangkitkan ekonomi, tapi juga ada persoalan yang sangat sangat aktual, sangat signifikan. Itu adalah persoalan COVID. Dulu banyak orang yang tidak terbuka kalau terpapar COVID. Saya mencoba mencari tokoh-tokoh yang terpapar COVID sehingga kredibilitas informasinya itu sangat kuat dan mereka juga punya kredibilitas pengetahuan dan keilmuan yang sangat tinggi. Ini salah satu yang saya kerjakan supaya konten itu benar-benar inspiratif, benar-benar edukatif ya. Ini adalah seorang profesor yang pernah terpapar COVID. Ya, kita harus berusaha, artinya gini ya, ini itu pandemi. Untuk mengatasi pandemi bukan ngobatin. Ngobatin itu bagian akhir. Untuk yang bergejala kurang dari 20% yang di rumah sakit, itu serahkan pada dokter tugasnya. Tapi tugas kita bersama untuk bagaimana mencegah penyebaran dari yang 80% orang yang tidak bergejala itu. Jadi pertama harus di tracingnya harus jelas siapa yang terpapar, kalau bisa dites ya dites. Tes itu diutamakan bukan untuk memastikan dia sudah negatif, bukan. Banyak negara yang tidak melakukan tes ulang untuk yang sudah terpapar selama dia 2 minggu, kalau tidak bergejala 2 minggu plus 2 minggu lagi itu sudah bebas. Dianggap virusnya sudah hilang, tidak bisa menularkan lagi. Tidak harus dites lagi. Karena tes itu diutamakan untuk mereka yang suspek ini sekarang. Ini saya juga punya narasumber lagi yang spesialis paru. Ya, jadi saya mencari dan pernah terpapar COVID. Nah, mudah-mudahan informasi-informasi semacam ini terjamin kredibilitasnya, jadi akurasinya ya supaya bisa membantu memberi informasi yang sehat. Jadi prinsipnya memang kita harus mawas diri ya. Memang COVID itu ada, kalau memang orang yang suka ngomong pada COVID itu memang ada, benar, nyata adanya. Jadi bisa mengenai siapa saja, tidak pandang bulu, mau usia tua, muda, mau masih pekerjaannya apapun ya. Terutama orang, namanya kita adalah makhluk sosial ya, jadi pasti kita akan bertemu dengan orang. Nah itu tetap memiliki potensi untuk terinfeksi corona. Jadi mawas diri, jaga kesehatan, kemudian hidup yang sehat harus dilakukan ya, makan, minum, atau pola tidur, olahraga, monggo. Tapi olahraga juga yang dilakukan dengan sehat. Dan semua kegiatan kita tolong dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Pakai masker, terutama di tempat luar ya, kalau kita beraktivitas. Kemudian jaga jarak, ya, seperti yang sudah didengung-dengungkan ini, cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan itu adalah hal yang paling gampang. Itulah beberapa informasi dari narasumber yang kredibel, mudah-mudahan juga membantu masyarakat. Nah, kepada anak-anak muda yang mungkin dibutuhkan memberi inspirasi mengenai semangat kecintaan kepada bangsa, mengenai sejarah perjuangan, mengenai patriotisme dan sebagainya, kami mengadakan kegiatan festival atau lomba baca puisi seperti ini. Hai para malaikat di surga, pagi ini kami ingin merdeka. Segala tetek bengek biarlah sementara bambu runcing yang jadi hakimnya. Kun fayakun. Tanjung Perak, November merah. Hai para ekstremis biadab, Tuan Malabi di mana? 1 kali 24
sampai tanggal 9 malam. Tanggalkan sangkur, letakkan senapan. Ini yang lebih lokal, tapi juga mulai disukai secara nasional ya, sejak penyanyi campur sari Didi Kempot itu boom viral di mana-mana. Maka kami juga membuka bagaimana ini menginspirasi kepada anak-anak muda untuk menyanyikan lagu-lagu yang berbasis pada tradisi. Nakian kowe ngilang, rapi iso tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan manis janji, janjimu kuwi nglarani ati. Senajan aku lara ning sih kuat nyangga tatu sing ana ndada, perih rasane yen eling kowe angel tambane. Ini mudah-mudahan alternatif semacam ini bisa benar-benar tadi membanjiri konten positif di ruang digital. Jadi kesimpulannya adalah apa yang disebut konten positif itu. Konten positif secara substantif itu bersifat informatif, edukatif, motivatif, dan solutif. Kemudian materi itu akan menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan memperluas wawasan. Sekaligus hasil akhirnya adalah mendorong kreativitas dan produktivitas. Kemudian konten positif secara teknis itu berasal dari sumber yang kredibel, disampaikan secara jernih, lengkap, dan menarik. Kemudian didukung referensi yang teruji dan diimbangi dengan sumber pembanding yang memadai. Mudah-mudahan ini bisa merumuskan apa yang dianjurkan oleh Bapak Presiden untuk membanjiri konten positif di ruang digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.